kepada waktu syuruk. Maka ini soal yang kedua. Adapun soal yang ketiga, dari pertanyaan di manakah tempat iblis di dunia ini berada? Apakah di toilet seperti ada hadis yang mengatakan iblis itu tinggal di toilet atau bagaimana? Untuk permasalahan persepsi sebagian orang bahwa iblis itu tinggal di toilet bersemayam di sana, maka ada berapa iblis? Kalau rumah kita ada 2 toilet, di situ ada 2 iblis. Di rumah yang the second ada 2 kamar mandi. Di rumah yang istri ketiga ada 2 juga, berarti ada 6. Ada 6 iblis. Kemudian tempat yang lain, rumah yang lain. Adapun pendalilan mereka mengatakan telah datang hadis yang lafadznya disebutkan inna iblis lama unzila ilal ard qala ya rabb anzaltani ilal ard wa ja'altani rajiman faj'al li baitan qala rabbuna jalla wa ala al-hammam. Maka di saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk turun dari surga kepada bumi dalam keadaan terlaknat rajim, maka kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan tempat kepadaku untuk bersemayam di bumi ini. Dikatakan katanya di dalam hadis, kata Allah, tempatmu di hammam, di WC, di toilet. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Namun hadis ini dhaifun jiddan. Disebutkan sanadnya dari Ubaidillah ibni Zajr an Ali ibni Yazid anil Qasim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini dinukil dari kisah iblis yang panjang, yang banyak ditanyakan di beberapa bulan yang lalu, kisah tentang iblis yang menceritakan segala sesuatu kepada Nabi. Maka hadis ini diantaranya hadis Abi Umamah. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Penyakitnya adalah Ali ibnu Yazid. Yang mana Ali ibnu Yazid al-Alhani masyhur didhaifkan oleh para ulama, bahkan dhaifun jiddan. Berkata Imam Al-Bukhari, ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya itu mungkar, selalu berkesendirian. Berbeda dengan muhaditsin yang lain. Dan berkata Ibnu Hibban, dia meriwayatkan dari rawi yang thiqah, hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang dipalsukan. Maka dari penjarahan ataupun pencelaan ulama terhadap Ali ibnu Zaid al-Alhani, maka hadis ini dhaifun jiddan. Maka kesimpulannya, iblis itu berada di toilet bersemayam padanya. Ini adalah hadis yang dhaif dari segi sanad, dhaifun jiddan, karena di sanadnya ada Ali ibnu Yazid al-Alhani, dia mungkarul hadis. Dan kata Ibnu Hibban, dia memalsukan hadis dari orang-orang yang dhaif. Maka dari orang-orang yang sifat. Maka tidak benar iblis itu berada di WC. Ini dari segi sanad. Dan dari segi akal tadi, kita mempunyai berapa WC? Maka berapa iblis tinggal? Apakah iblis itu ada banyak? Kemudian, kalau begitu di mana iblis itu tinggal? Kalau tidak di WC, yang benar iblis itu tinggal di samudra. Mana pendalilannya? Banyak hadis. Dan yang paling sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna arsya iblisa alal bahr." Bahwa sungguhnya iblis itu mengambil tempat bersemayam di atas samudra. Fayab'atsu sarayahu. Kemudian setiap hari dia mengeluarkan serdadu-serdadunya, fayuftinuna nas, untuk membuat fitnah bagi kaum muslimin dan manusia secara umum. Ada yang mengajak kepada kesyirikan, ada yang menyebarkan pembunuhan di antara mereka, sehingga terjadi peperangan di antara mereka,
dan ada yang menyebarkan perzinaan dan melaksanakan perkara-perkara yang haram, dan disebutkan fa'adhamuhum indahu a'dhamuhum fitnatan, dan yang paling disayangi oleh iblis dari serdadu-serdadunya yang membuat fitnah yang lebih besar. Saya mau tanya, apa yang paling disukai oleh iblis dari serdadu-serdadunya? Perbuatan apa? Sudah lewat. Hasan, ya Abu Yazid. Membuat perceraian di antara suami istri yang sah. Maka ini dari perkara yang sangat dicintai oleh iblis. Di riwayat Muslim hanya segini saja, bahwa iblis menyebarkan dari serdadu-serdadunya untuk membuat fitnah. Di riwayat Imam Ahmad dari berbagai jalan disebutkan kemudian iblis setelah mereka kembali membuat laporan. Dikatakan oleh syaitan fulan, wahai iblis, aku telah membuat manusia saling berbunuhan. Maka biasa saja iblis. Yang ini, wahai iblis, aku telah membuat manusia melaksanakan perzinaan, minum khamr, dan sebagainya. Biasa saja iblis. Kemudian yang satu mengatakan, wahai iblis, aku telah membuat suami istri menjadi cerai-berai dan anak-anak mereka terkatung-katung kehidupannya. Maka ini adalah masa depan, terutama kaum muslimin. Melihat bapaknya dan ibunya cerai, anaknya kadang ikut ibunya, kadang ikut bapaknya, dan menjadi salah kaprah anaknya. Melihat kedua orang tuanya yang tadinya satu rumah, penuh keharmonisan, sekarang cerai. Maka membuat efek yang buruk untuk masa depan anak-anak dan untuk masa depan istrinya dan suaminya. Alhasil disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka syaitan senang dan mengatakan di riwayat disebutkan, anta nikmar rajul, kamu adalah senikmat-nikmatnya dari penggawaku. Di beberapa riwayat disebutkan wa a'tahu tajul waqar, diberikan mahkota kemewahan. Senang iblis syaitan ini menceraikan dari kaum muslimin terutama. Maka syahidnya di sini bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim, iblis itu diberikan oleh Allah tempat untuk bersemayam, bukan di WC, tetapi di mana? Di atas samudra, dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang di WC, apakah ada juga dari jenis mereka? Dijawab na'am. Ada dari jenis mereka, tapi bukan iblis. Iblis itu hanya satu yang diusir, namun yang ada adalah serdadu-serdadunya dan keturunan-keturunannya, maka mereka syaitan. Maka di hadis yang muttafaqun alaih disebutkan dari Abi Hurairah, idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Maka jika seorang hendak masuk kepada WC, maka dia mengucapkan Allahumma inni, wahai Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, dari khubthi dan khaba'ith. Disebutkan oleh para ulama, al-khubthi wal khaba'ith adalah dua jenis dari syaitan. Ada yang mengatakan khubthi adalah laki-lakinya, yang khaba'ith perempuannya. Yang jelas wallahu a'lam, mungkin para ulama pun belum pernah menyensus mereka karena mereka invisible, tidak terlihat kasat mata. Oh, khubthu itu laki-laki, khaba'ith perempuan, wallahu a'lam. Yang jelas dari nas Nabi, khubthi wal khaba'ith itu adalah jenis syaitan, bukan iblis. Maka sebelum kita tutup, tadi doa masuk kepada WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Bagaimana ada hadis keluar dari WC? Ghufranaka dhaifan fi sanadih. Yusuf bin Abi Burdah, Masya Allah, muhadithun semua anak-anak kita. Nikmat. Alhamdulillah, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi.